Ini lanjutan podcast kemarin tentang produk teman saya yang sudah berhasil masuk ke mall tapi malah bangkrut. Saya akan jabarkan lebih detail di sini. 1. Produk teman saya ini adalah makanan kemasan tanpa bahan pengawet dan benar-benar sehat. Itulah kenapa saya bilang di podcast sebelumnya bahwa produk dia sudah memiliki unique selling point, punya pasar tersendiri. Tapi kelemahannya karena tanpa pengawet maka dia nggak bisa bertahan lama, nggak bisa bertahun-tahun, sehingga harus segera terjual dan habis di etalase. Kenyataannya, setelah masuk ke mall dan dipajang di sana, produk dia kurang diminati konsumen. Bisa jadi karena brandingnya nggak kuat. 2. Ketika produk dia berhasil masuk ke mall, maka dia harus memproduksi banyak sesuai permintaan. Dan pihak mall tidak melakukan sistem beli putus, tapi pakai sistem konsinyasi. Silahkan titipkan ke kami, nanti kalau laku, kami bayar yang lakunya berapa. Nah, di sini teman saya sudah harus mengeluarkan modal besar di awal buat produksi. Padahal dia adalah UMKM yang baru merintis. Modalnya tipis dan harus pintar menggunakan dana bisnisnya. Ketiga, ketika produk nggak laku dalam beberapa bulan, lalu mendekati masa kadaluarsa, maka pihak mall akan meminta teman saya ini mengirim yang baru sebanyak yang dibutuhkan. Sedangkan yang kadaluarsa akan dibalikin dan tentu saja dibuang karena ada yang sudah jamuran, bau, dan sebagainya. Dari kejadian ini, teman saya harus pintar-pintar lagi memutar dana yang ada untuk produksi baru. Padahal produksi awal saja yang kejual nggak seberapa kan. Keempat, pihak mall dalam kerjasamanya menuliskan bahwa dana pencairan akan dilakukan 6 bulan sekali sesuai berapa jumlah yang laku terjual. Padahal selama 6 bulan dapur teman saya kan harus tetap ngebul. Belum lagi dia juga harus membayar gaji karyawan, membeli bahan baku, dan sebagainya. Sehingga karena hal inilah akhirnya teman saya angkat tangan. Dia nggak sanggup melanjutkan kerjasama dengan pihak mall. Dulu pas masih jualan sendiri sebenarnya lumayan bang, kata dia. Setiap hari sebenarnya ada saja yang pesan. Dan asiknya lagi, saya kan pre-order ya. Jadi siapa yang pesan saya produksi besoknya dan kirim. Pembeli juga langsung bayar, sehingga usaha saya bisa jalan. Tapi pelan banget sih. Pas masuk ke mall, bukannya untung, malah buntung. Dia menambahkan, bukan salah mallnya sih, tapi salah saya. Terlalu berani dan gak berpikir panjang. Apalagi brand makanan saya ini belum begitu dikenal, jadi susah lakunya di sana. Di akhir percakapan waktu itu, saya cuma berpesan untuk tetap semangat, lalu memintanya mempelajari internet marketing. Karena di masa seperti sekarang, internet marketing jauh lebih powerful dibandingkan pemasaran konvensional. Internet marketing itu bukan tidak perlu modal, tapi kalaupun dibutuhkan dana untuk awalan, jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan jika kita melakukan pemasaran konvensional. Untuk buka toko saja misalnya, kalau konvensional, coba hitung berapa yang harus kita keluarkan untuk membuat atau menyewa toko. Belum lagi biaya lainnya, semisal listrik, keamanan, kebersihan, etalase-etalase, dan lain-lain. Jumlahnya bisa puluhan juta barangkali, atau lebih. Tapi dengan internet marketing, kita nggak perlu ngeluarin uang sebanyak itu. Karena di awal, kita nggak perlu sewa toko, cukup beli domain dan hosting saja. Lalu sediakan uang untuk beriklan di sosial media, di Google, atau di marketplace. Dan terakhir, beberapa waktu lalu, saya ngobrol lagi dengan teman saya ini. Alhamdulillah, dia sudah bangkit. Sudah mulai berjualan lagi. Jualan online di marketplace dan setiap hari orderan silih berganti. Dia senang dan mengucapkan terima kasih.